Salam bagi semuanya. Sekali lagi salam. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini adalah merespon panggilan Tuhan. Merespon panggilan Tuhan. Jadi ini adalah firman Tuhan bagi kita. Bagaimana kita merespon panggilan Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya kita ini pernah ke pesta. Pernah ke pesta kan Bapak Ibu? Bukan pernah. Oh ya pernah. Soalnya agak diam dia, agak hening gitu kan, belum. Agak kasihan juga lu tadi, masa segini gak pernah pesta. Tutup lah nanti Wisma pikirku. Nah Bapak Ibu, saya yakin kita pernah ke pesta dan juga kita pernah membuat pesta. Namun yang menjadi pertanyaan saya Bapak Ibu, ketika kita mau menghadiri pesta, kita mau datang nih ke pesta, ya kan? Kenapa kita harus hadir ke pestanya? Ya kan? Kenapa kita datang ke pestanya? Sementara kerja kan banyaknya, terus mana ada pernah nggak ada kerja? Nyabu rumah pun kerjanya, ya kan? Menanam bunga, bunga apa? Bunga keladi. Sehingga orang mau pindah sudah sekarang, sudah dipindahkan sekarang. Ada kerja terus. Tapi kenapa kita masih memberikan waktu kita untuk datang ke pesta? Bapak Ibu, pertanyaannya itu jawabannya karena menurut kita pesta itu penting, ya kan? Penting, makanya kita datang, ya kan begitu. Nah Bapak Ibu, bagaimana kalau pestanya ada 2 ataupun ada 3? Kalau 2 masih bisa lah, kalau yang suami istri masih lengkap. Kaulah ke sana, aku kemari. Kenapa enggak sebaliknya? Kalau enggak dia yang ke sana. Nah, untuk kau kan bisa sebagai budak-budak katanya. Kau kan sebagai murid kok son katanya. Berarti kita mau katakan di sana Bapak Ibu ada prioritas. Ada yang mau ditargetkan. Kita mau mengatakan kita ini jadi prioritasnya, kan begitu. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kita mau katakan bahwa ketika kita mau menghadiri pesta itu, kita mau menghadirinya karena kita prioritaskan Dia. Kalau nggak masuk prioritas Bapak Ibu dan roh kita ini, ya kan? Nggak datang kita itu, aku mau apakan itu dulu. Karena kita anggap itu prioritas. Tapi kalau dia kita tidak anggap sebagai prioritas, maka kita tidak datang. Nah Bapak Ibu, yang kedua, ini cerita pengundang, nama kokon yang menyampaikan undangan. Siapa yang mau kita undang? Kalau di ayat Batak Bapak Ibu ada namanya undangan panorobi, jangan kayak gitu. Tapi kalau yang apanya itu kan, yang intinya itu adanya itu. Nah kenapa kita undang dia? Karena kita yang mengundang itu Bapak Ibu, kita anggap dia sebagai prioritas juga. Contoh umpamanya simbolon, ya kan? Orang pujian sini ada simbolon kan kira-kira begitu, makanya sebutkan simbolon langsung. Kenapa nggak simbolon yang lain? Banyak simbolon. Wah sama ikut boleh tuh sih. Ada prioritas. Prioritasnya apa? Mungkin dari segi ekonomi pun dihitung itu Bapak Ibu. Prioritasnya kalau kesana nanti berat kali, ya kan? Prioritas Bapak Ibu, prioritasnya seperti itu. Nah Bapak Ibu dikasih semua yang mau kita lakukan dalam merespon panggilan undangan ataupun panggilan apapun itu, karena ada di sana prioritas. Nah Bapak Ibu, hari ini ya, kita akan menerima undangan Tuhan masuk di dalam kerajaan surga, ya kan? Nah, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang 14. Ya. Matius 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang 14. Mari kita membaca firman Tuhan ini Bapak Ibu secara berganti-gantian. Matius 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Jikalau sudah kita membaca firman Tuhan ini secara bergantian, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka.
hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang itu ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan untuk undanglah setiap orang yang mau kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, dia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat rangkap dan kertak gigi. Amin. Ya Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, merespon panggilan Tuhan. Banyak kita yang dipanggil oleh Tuhan. Saat ini saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Ya. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menerima keselamatan yang diberikan oleh Allah itu kepada kita. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata di ayat yang terakhir ini, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Dan aku adalah salah satu yang dipilih itu. Berani berkata seperti itu Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berkata bahwa aku adalah salah satu yang dipilih itu dari sekian banyak, walaupun sedikit, aku yang berada dipilih itu. Bapak Ibu, ini membutuhkan sebuah perjuangan seperti yang saya katakan tadi, prioritas hal kerajaan surga. Kerajaan surga itu Bapak Ibu diumpamakan, diibaratkan, Yesus memberikan sebuah perumpamaan kembali lagi tentang kerajaan surga, bahwa ketika engkau mau masuk dalam kerajaan surga, ini ibarat sebuah pesta, katanya. Sekali lagi Bapak Ibu, sepertiga pengajaran Yesus selalu menggunakan perumpamaan. Ya. Kerajaan surga itu Bapak Ibu seperti pesta, ada yang diundang dan ada yang melakukan pestanya. Yang mengundang itu Bapak Ibu kita bisa tahu masing-masing. Lalu bagaimana dengan orang yang diundang? Kita ini kan yang diundang oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diundang oleh Tuhan. Kenapa diundang Bapak Ibu? Penting kali rupanya Tuhan mengundang Bapak Ibu. Apa penting kali rupanya Bapak Ibu sama Tuhan? Gak penting kali sih. Saya mau katakan Bapak Ibu gak seperti itu. Saya mau katakan engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Engkau adalah orang yang penting di hadapan Tuhan. Bagaimanapun kondisimu saat ini, bagaimanapun situasimu, bagaimanapun keadaanmu, saya mau berkata, engkau layak dan pantas untuk menerima undangan keselamatan itu. Jadi jangan ada orang merasa minder. Ya, saya pun nggak tahu pada kalimat katanya, saya pernah dengar kata MC, katanya tahu. MC apa belum, tapi pokoknya itu. Merasa tidak yakin dia bahwa dia adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Dan lagi Bapak Ibu, solok ini sedang. Ya. Kalau solok Bapak Ibu berharga, dimasukkan ke rumah. Ya kan? Karena kalau nanti di luar nanti
Gondol maling. Ya, keranjang sampah maki itu di luar diambil maling. Makanya namanya keranjang sampah. Kalau masuk ke dalam tuh bahaya juga. Kan begitu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa merespon panggilan seperti itu karena kita adalah orang yang berharga. Kita diperlakukan dengan hormat, Bapak Ibu, oleh Tuhan. Kita diperlakukan dengan layak. Kita sudah mendapat undangan-undangan itu masing-masing kita. Namun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat dari perikop firman Tuhan kita ini, apa yang terjadi, ya, ada hal-hal yang terjadi, Bapak Ibu, orang-orang yang merespon undangan itu tadi. Yang pertama, Bapak Ibu, ada yang menolak datang, disampaikan undangan, gak mau aku, gue udah lebih gerejaku. Katanya menolak dia, Bapak Ibu. Ada orang yang sudah diingatkan tapi terus-menerus mengeraskan hatinya, Bapak Ibu. Itu adalah sebuah fakta. Orang yang sudah diundang itu tetap menolak untuk masuk di dalam kerajaan Allah, menolak untuk masuk dalam jamuan Tuhan, padahal sudah disediakan. Banyak, Bapak Ibu, orang-orang Kristen zaman sekarang pun seperti itu. Ya, udahlah, dekatkan dirimu sama Tuhan. Banyak berkat di situ, katanya. Nggak mau dia. Padahal di sini, Bapak Ibu, tinggal makannya. Kan dikatakan tadi, Bapak Ibu, pada di sini, ya, sudah disediakan, lembu sudah dipotong, ya kan? Tinggal makannya. Bukan ikut Tuhan, bukan datang ke undang Tuhan, Bapak Ibu, bukan lagi mengalami apapun, tidak, akan sudah menikmati. Tapi banyak orang, Bapak Ibu, yang masih tetap nggak mau, nggak yakin, nggak percaya. Ya. Dekatkan dirimu sama Tuhan. Jangan lakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka hidupmu akan diberkati, maka hidupmu akan jauh lebih baik daripada saat ini. Jika hidupmu pada saat ini sudah baik, Bapak Ibu, ketika engkau mendekatkan dirimu kepada Tuhan dan mau melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka hidupmu akan jauh lebih baik lagi. Amin. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Benar itu. Kenapa benar? Kalau kita sudah hidup baik, Bapak Ibu, kalau kita sudah hidup benar, orang akan tetap mengingat kita. Oh, si anu itu, baik kali itu, katanya. Ya kan? Kenapa? Dan mulai mampir nasuha saya diingat itu. Jadi ketika ada pun yang mau kita cari, ada usaha yang mau kita lakukan, kita mendapat prioritas nomor 1, Bapak Ibu. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu, Bapak Ibu, mereka dapat mengingatnya. Jangan kasih gila sesama manusia, katanya. Maka ketika kita berbuat baik kepada orang lain akan ingat. Ketika engkau bermasalah dengan orang lain, apa kata Bapak Ibu, jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Lalu apa yang akan kita dapat, Bapak Ibu? Sian itu aja, kita mau lumar badai. Kalau santai, kamu semua saja aku nih, perbadai katanya. Hilang rezeki itu. Makanya Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh kita, ketika engkau melakukan dan mengerjakan apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka engkau akan menikmati hasilnya. Ini adalah sebuah fakta dan kebenaran, Bapak Ibu, tapi masih banyak lagi orang-orang yang menolak untuk masuk dalam undangan Tuhan itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya, kalau menolak ini masih jelas orangnya. Ya, menolak dia. Enggak, aku nggak datang, nggak mau aku, katanya. Nah, ada lagi, Bapak Ibu, ada orang yang memang apa ini? Tidak peduli dengan hal-hal kerajaan surga. Tidak peduli dia. Sibuk dia dengan bisnis, sibuk dia dengan pekerjaannya. Nggak tahu tangguh apa semua itu. Toh mati juga nya. Ya kan? Bukan berarti kita nggak berusaha, bukan seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Tapi mau dikemanakan semua itu? Mau dikemanakan? Mau diapain itu? Kayak gini aja nih hidup ini. Sakit, kalau udah tua nanti sakit. Jadi itu berobat. Sakit, sembuh. Nah, kita menghadiri orang yang berduka,
Ya itu aja, kok semalam masih jumpa kan ya? Iya semalam, sekarang enggak lagi. Itu saja hidup ini Bapak Ibu. Nah yang berikutnya Bapak Ibu, respon yang boleh kita lihat dari perikop ini adalah memberontak dengan kekerasan. Sudah ditawarkan malah melawan Bapak Ibu. Ya. Bukan hanya seperti itu, wah dia berusaha untuk menghancurkan. Itu tidak ada itu, hancurkan. Menolak dengan kekerasan. Tawaran keselamatan yang ditawarkan bukan malah direspon dan diterima dengan baik, malah dia berbalik untuk mau menghancurkan. Bagaimana supaya itu tidak terlaksana? Bagaimana kegiatan-kegiatan yang berbau-bau rohani itu tidak terjadi? Itu juga ada dalam kehidupan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang dikatakan oleh Allah? Ketika engkau menolak itu, ketika engkau tidak menerima itu, maka pada ayat yang ke-7 di sana dikatakan Bapak Ibu, raja itu murka dan menghancurkan. Perikop ini Bapak Ibu dituliskan pada masa itu untuk menggambarkan bahwa pada tahun 70 Masehi tentara Roma yang di bawah pimpinan Jenderal Titus ya menghancurkan Yerusalem. Kota yang menjadi kebanggaan, kota yang besar, kota yang megah, karena mereka menolak keselamatan itu maka dihancurkan. Selalu ada sebuah konsekuensi dan akibat yang kita terima dalam memutuskan segala sesuatu. Namun hal yang menarik Bapak Ibu dari perikop firman Tuhan ini yang mau saya tekankan dari sini adalah ketika pada masa itu ya raja sudah menghancurkan itu semuanya, lalu makanan masih ada. Siapa yang mau kita undang? Undanglah semua orang. Jadi Bapak Ibu yang mau dikatakan di sini ketika engkau ditawarkan tawaran keselamatan itu, ya kan, jangan menten-menten kali, kan kira-kira begitu. Enggak mau, orang lain mau. Tawaran keselamatan itu ketika disampaikan kepadamu, ajakan itu, responlah, terimalah. Ya. Maka apa yang akan kita peroleh Bapak Ibu? Maka akan kita terima kebaikan, kemurahan, ya. Tetapi perikop firman Tuhan kita di sini Bapak Ibu bahwa pada masa itu mereka tidak layak dan tidak pantas untuk menerima itu. Sehingga pada masa itu raja memerintahkan orang ataupun pelayan-pelayannya itu supaya mengundang semua orang yang ada di jalan-jalan, yang lagi apa itu semuanya layak dan pantas untuk menerima kebaikan itu. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini, ya, yang mau kita lihat di sini, ketika Yesus memberikan perumpamaan itu, raja mengundang orang-orang yang di luar sana, lalu ada yang tidak memakai baju pesta. Saya ketika membaca ini Bapak Ibu, saya langsung teringat dulu waktu masih kecil main PB, main poker pasang. Oh ini baju ke pesta, halo apa kabar? Katanya kan begitu. Saya masih ingat itu. Apa kabar? Kabar baik. Ayo ke pesta yuk. Gantilah bajunya, baju pesta. Disusun-susun ya kan. Saya berpikir Bapak Ibu, apakah perancangnya itu memikirkan ini begitu? Bahwa orang mau ke pesta harus disesuaikan dengan kostumnya. Saya berpikir seperti itu. Nah, lalu sementara ini Bapak Ibu, karena kan ini kan undangannya tiba-tiba. Kenapa Allah menggambarkan raja itu marah padahal ini undangannya tiba-tiba? Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa ini adalah sebuah perumpamaan yang menggambarkan tentang bagaimana kerajaan surga, bukan bagaimana pesta, tapi pesta itu digambarkan bagaimana kerajaan surga itu, ya kan? Apa yang mau dikatakan di sana Bapak Ibu, bahwa ternyata ketika engkau mau menerima tawaran keselamatan itu dan hidupmu tidak berubah, selesai. Itu saja sebenarnya yang mau dikatakan Bapak Ibu. Tidak ada ampun Bapak Ibu. Alkitab kita di sini mau mencatatkan bagi kita, ya, pada ayat yang ke-13, ya, ketika dia menemukan orang yang tidak mengenakan pakaian pesta, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kakinya, tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Saya belum bisa membayangkan Bapak Ibu, tapi saya pernah dicampakkan.
Tapi bukan dicampakkan karena cinta Bapak Ibu, ya bukan. Nah, waktu di STT Bapak Ibu, ada tradisi yang agak sedikit aneh. Setiap orang yang ulang tahun dimasukkan ke kolam ikan. Iya. Kan setiap pagi kan harus kerja bakti. Jam 6 ibadah, jam setengah 7, jam 7 kurang makan, pulang, mandi jam 8 nanti baru kuliah. Jadi ini kerja bakti, menyapu halaman jalan itu, mencuci piring, apa segala macam. Jadi hampir semua kalau di sana Bapak Ibu, di depan perpustakaan ada kolam, di dekat chapel ada kolam. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang kita lewat kayak gini, selamat ulang tahun ya, selamat ulang tahun, rame-rame orang. Dia pegang tangan, pegang kaki, itu tak cerita lagi Bapak. 1, 2, 3, masuk ke kolam. Kalau nggak percaya Bapak Ibu nanti bisa kita tes, itu ada sawah di sana. Yang mau saya katakan Bapak Ibu, itu kayaknya ketika dipegang begitu, rasanya tahu gimana kali. Ya, bisa dimasuk. Kalau nggak percaya nanti kita tes, ya mau korban ataupun menjadi sukarelawan bolehlah. Nah, dan bisa membayangkan rasa ketakutan itu. Rasa ketakutan itu yang mau saya katakan. Bahwa ketika kita berhadapan dengan Tuhan, tidak ada lagi Bapak Ibu, maaflah Tuhan, nggak ada begitu lagi Bapak Ibu. Selesai langsung. Karena ini cerita tentang kerajaan surga, bukan cerita tentang maaf ya Pak, nggak ada lagi maaf. Kau tidak berubah hidupmu, selesai. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Alkitab kita di sini dengan jelas mau berkata bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan itu. Bertobatlah sebelum terlambat dan terimalah kerajaan surga itu dalam kehidupanmu. Jangan ragu dan jangan cemas, sebab engkau adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan menyediakan. Tuhan akan menyediakan apapun yang engkau perlukan dalam kehidupanmu. Tuhan menyiapkan itu. Jangan takut. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu, seperti yang di awal yang saya katakan tadi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Dan kita adalah orang yang dipilih. Dalam kehidupan kita, maka kita akan berbuah. Dan ketika tiba saatnya Raja datang, Allah datang, maka kita sudah siap sedia untuk itu. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa.